Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Kita kembali lagi di hari ini ya. Nah, untuk Anda jangan lupa nih untuk bisa follow sosial media TVRI Bengkulu ya, mulai dari Instagramnya kita ada, TikTok juga ada, biar bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari TVRI Bengkulu. Nah, kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan Pak Wahyu di sini. Nah, terkait dengan tadi sudah ada tugas-tugasnya dari Bank Indonesia. Nah, di Bank Indonesia ini kan Pak Wahyu juga ada nih 3 pilar nih dari Bank Indonesia. Nah, boleh diinformasikan nih Pak Wahyu, dari 3 pilar ini ada apa aja? Iya, tadi memang evolusi kebijakan di dunia, khususnya di bank sentral ini sangat cepat gitu ya. Dulu bank sentral lebih identik sebagai otoritas moneter, sebagai bank sirkulasi misalnya, terus kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan moneter. Nanti mulai dari penetapan suku bunga acuan, misalnya melakukan kegiatan operasi pasar untuk mengatur jumlah uang beredar. Tapi dalam perjalanannya kemudian memang tadi semakin banyak perannya bank sentral. Jadi kalau bicara 3 pilar tadi, pilar pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini menjadi apa istilahnya ya, kebijakan yang menjadi core. Secara tradisional bank sentral punya kebijakan di sini. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia terkait dengan kebijakan moneter sebetulnya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tadi. Karena kita punya mata uang sendiri ya, nilai tukar rupiah. Nah, terkait dengan kestabilannya dilihat dari sisi apa? Pertama adalah dari sisi harga barang dan jasa. Jadi rupiah kita seberapa kemudian punya daya beli, ya kan? Apakah kemudian rupiah kita dipakai barang A bulan ini, bulan depan seperti apa? Apakah kemudian harganya meningkat atau kemudian turun? Nah, itu terkait dengan daya beli rupiah kita. Dan kita mengenal simpelnya itu adalah inflasi, gitu. Nah, terus kemudian juga rupiah disandingkan dengan mata uang negara lain. Rupiah terhadap dolar, rupiah terhadap yen Jepang, terhadap euro dan lain-lain. Nah, ini juga menunjukkan seberapa kemudian rupiah kita punya value, nilai dibandingkan mata uang negara lain. Gitu. Berarti makanya itu tadi menjadi pilar utama ya, dari Bank Indonesia ini, biar betul. jangan sampai inflasi yang pertama, terus harga tukar kita malahan dolarnya tinggi banget. Iya, gitu. betul. Apalagi kan akhir-akhir ini, apalagi mulai dari akhir tahun kemarin Pak, bahkan dolar pernah nyampe menyentuh di Rp16.000. Betul. Walaupun sebetulnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, terhadap tadi yen, pound sterling dan lain-lain, ini seperti dua sisi mata uang sebetulnya. Jadi kadangkala kalau kita bilang, waduh rupiah kita melemah nih katanya kan, dari 16.000 jadi 17.000. Yang nggak suka tuh importir. Karena harga barangnya kemudian belinya kan $1 tuh. Betul. Di Amerika misalnya dulu cukup beli 16.000, sekarang harus membayar dengan 17.000. Jadi harga barang impor menjadi lebih mahal, dan itu juga punya dampak ke inflasi. Kalau kami menyebutnya namanya imported inflation, inflasi yang diakibatkan karena kenaikan barang impor. Tapi kalau dari sisinya eksportir, itu penurunan nilai mata uang itu justru senang, betul. Karena tadi barang kita diproduksi di rupiah, kemudian dijual di luar negeri menjadi lebih murah, gitu. Ataupun kalaupun kita jual dengan dolar yang sama gitu ya, begitu dibawa ke sini, jadi lebih kaya kan. Dulu cuma dapat 16.000 misalnya dengan $1 tadi, terus si eksportir tadi bisa dapat dolar yang sama dengan nilai rupiah yang lebih besar, gitu. Jadi, nah tapi kemudian Bank Indonesia memang tidak mematok ya, karena rejimnya sekarang udah berbeda. Nah, ini juga di rejim nilai tukar juga berubah gitu ya. Dulu dipatok $1 sekian rupiah, nah sekarang sudah dilepas ke pasar. Jadi nilai tukar rupiah itu kemudian akan didasarkan pada fundamentalnya istilahnya gitu loh. Tapi Bank Indonesia juga tetap akan menjaga supaya rupiah tadi tidak secara berfluktuasi secara ekstrim istilahnya gitu ya. Gitu.
Jadi kita akan tetap maintain supaya tadi gejolaknya masih dalam batas yang bisa masih dalam kategori terima. wajar lah gitu. Kategori wajar, betul. Nah, itu kan untuk pilar yang utama nih. Pilar utama, Selanjutnya untuk di betul. pilar 2 lagi nih ada apa aja nih, Pak? Nah, tadi yang moneter ini outputnya adalah Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan. Ada yang namanya BI rate. BI rate ini menjadi rujukan nih untuk perbankan, untuk sektor keuangan, menetapkan suku bunga pinjaman, suku bunga kredit di angka berapa. Nah, nanti dampaknya juga ke kebijakan yang kedua, pilar kedua, makroprudensial. Nah, makroprudensial ini kalau tadi moneter lebih diarahkan untuk stabilisasi supaya pasar tenang gitu ya, Bank Indonesia menjaga supaya volatilitasnya tidak terlalu ekstrim dan seterusnya. Makroprudensial ini didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Makroprudensial salah satunya adalah misalnya mengatur kredit. Jadi kalau misalnya masyarakat mau mengambil KPR, kredit kepemilikan rumah gitu ya, nah Bank Indonesia juga ikut menetapkan. Misalnya uang mukanya harus 10%, Benar. 20% kalau kita merasa ini permintaan rumah terlalu tinggi nih, bahaya gitu ya terhadap ekonomi, nanti ada istilahnya overheating dan lain-lain, terlalu panas ekonomi kita, misalnya bisa dinaikkan tuh si uang mukanya. Jadi Bang Ibai kalau mau ngambil rumah, waduh agak mikir nih, DP-nya mesti 20% katanya gitu ya. Kalau untuk seperti tadi yang Pak Wai cerita, Bank Indonesia juga untuk mengontrol dari perbankan yang lain untuk seperti KPR, itu ada juga andil bagiannya dari Bank Indonesia. Bagi bank-bank konvensional yang punya mungkin ada program KPR segala macam, mereka tidak bisa menetapkan secara sendiri gitu. Oh, saya mau 20% nih. Oh, yang bank ini saya mau bikin 30%. Iya, jadi harus mengacu tadi ketentuan aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, karena memang makroprudensial ini tujuannya adalah stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, di mana di situ ada perbankan, ada sistem lembaga keuangan lainnya. Nah, ini harus mengacu ke tadi. Tapi kalau kita melihat, wah ini kayaknya ekonomi perlu tumbuh tinggi gitu ya, kita harus dorong permintaan kredit dari masyarakat, salah satunya melalui KPR. Itu bisa direlaksasi kebijakannya. Yang tadinya DP 20%, terus kita bilang udah deh kita turunkan 0%. Nah, jadi tanpa DP pun kemudian masyarakat bisa mengajukan KPR tadi misalnya. Nah, ini kan jadi masyarakat, saya, Bang Ibai dan lain-lain kan bilang, wah ini kesempatan ngambil rumah nih, mumpung nggak ada uang mukanya misalnya, walaupun tadi pastinya bank pun ada term and conditionnya gitu ya, kemampuan membayarnya atau dia melihat karakternya dan lain-lain, tapi tadi bagian untuk kemudian merelaksasi. Justru biasanya itu juga mengontrol jangan sampai terlalu banyak akhirnya masyarakat yang mengambil rumah segala macam, makanya juga dikontrol jangan sampai terlalu over itu tadi. Itu untuk yang kedua. Nah, kalau yang ketiga di pilar ketiga. Yang ketiga terkait dengan sistem pembayaran. Nah, ini sistem pembayaran pun desainnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau moneter tuh istilahnya pro stability, makroprudensial dan sistem pembayaran. Ini desainnya adalah pro growth untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena tadi sejatinya bahwa sistem pembayaran adalah supporting supaya ekonominya berjalan, ekonomi tumbuh, perputaran uang itu akan menjadi parameter atau indikator menunjukkan bahwa ekonomi tumbuh. Nah, di sistem pembayaran ini Bank Indonesia punya dua instrumen. Pertama adalah sistem pembayaran tunai. Bank Indonesia merencanakan, mencetak, mendistribusikan, termasuk memusnahkan uang rupiah. Nah, ada juga berarti upaya bukan hanya mencetak tapi juga memusnahkan. Betul. Seperti apa sih mekanismenya nih pemirsa? Ini pasti bertanya-tanya, loh kok sayang dong uang segitu banyak akhirnya dimusnahkan. Nah, kita akan lanjut kembali obrolan kita bersama dengan Pak Wahyu. Jangan kemana-mana, tetap di Opini.